Jika kaum muslimin sekalian, jika kita menolak syariat Allah, jika kita tidak mengamalkan syariat Allah, maka ketahuilah Allah juga telah menjadikan suatu tempat yang sangat mengerikan, seburuk-buruknya tempat, yakni di neraka Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ilal jannah. Apabila seorang berhaji dan hajinya mabrur, maka tidak ada suatu balasan yang layak untuk membalasnya kecuali surganya Allah. Tetapi kaum muslimin sekalian, banyak pula dari kaum muslimin yang melalaikan untuk membaca ayat-ayat Allah di rumah-rumah mereka. Padahal satu huruf saja Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Tapi kaum muslimin sekalian, banyak dari umatnya yang jarang untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Rugi kata Allah. Yang baik, di dalam perjalanan kita untuk mendatangi majelis ilmu, maka Allah sampaikan, barang siapa mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Masya Allah. Sudahkah kita melakukan kajian-kajian ilmu dalam tiap minggunya? Sudahkah kaum muslimin sekalian? Ternyata banyak pula kaum muslimin yang melalaikannya. Rugi kata Allah. Kaum muslimin sekalian, makruh memang tidak dosa jamaah sekalian. Tapi jika makruh ini kita lakukan berulang-ulang, maka kegiatan makruh ini akan mengurangi cintanya Allah kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Jika seorang yang telah mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban seekor kambing, atau seekor unta, atau seekor lembu, atau seekor sapi, maka Rasulullah katakan, janganlah kalian dekati tempat sholatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ibrah dari peristiwa ibadah haji ini adalah bagaimana ketaatan kita dan ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat-syariatnya. Kita yakini bahwa syariat yang telah diwajibkan, yang telah ditulis dalam Al-Qur'an adalah perkara yang wajib kita laksanakan, dan tidak ada keraguan ketika kita melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha rabbakumul ladzina khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur sampai detik ini, maka kesyukuran itu marilah kita gunakan dengan umur yang singkat ini untuk senantiasa bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, modal terbesar bagi seorang muslim di yaumil akhir, ketika kita telah diambil oleh Allah kembali, meninggalkan dunia yang fana ini, memasuki alam akhirat, ialah satu-satunya takarub ilallah, kedekatan kita kepada Allah. Barang siapa di dunia dekat dengan Allah, menolong agama Allah, maka Allah berjanji akan menolong dia di yaumil akhir kelak. Salawat dan salam juga senantiasa kita berselawat pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini
sebagai penyampai risalah Islam, yang dengan risalah itulah nanti kita akan dihisab oleh Allah. Apakah kita benar-benar mencintai Nabi Allah Muhammad SAW, ataukah hanya di lisan saja, namun aktivitas perbuatan dan hati kita tidak menunjukkan kecintaan kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang telah diajarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan Nabi, yang itu wajib bagi kita untuk mengikutinya hari ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah khatib tak lupa mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Karena dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya inilah yang dapat menyelamatkan kita di yaumil akhir. Tentunya Allah akan menjanjikan surganya, suatu tempat yang sangat mulia, suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan kekal abadi selama-lamanya. Namun jika kaum muslimin sekalian, jika kita menolak syariat Allah, jika kita tidak mengamalkan syariat Allah, maka ketahuilah Allah juga telah menjanjikan suatu tempat yang sangat mengerikan, seburuk-buruknya tempat, yakni di neraka Jahannam. Nauzubillahi min zalik. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan manusia, maka Allah mengatakan bahwasanya kelak manusia akan berada dalam keadaan yang merugi. Kemudian dalam surat Al-Asr yang insya Allah kita sudah hafal semua jamaah sekalian, wal asri innal insana lafil khusr, demi masa sesungguhnya manusia telah berada dalam kerugian. Di dalam ayat ini Allah menaruhkan huruf taukid, yakni penegasan dengan sumpahnya, yang mengartikan bahwasanya kelak memang benar-benar manusia itu dalam keadaan merugi. Di antara kerugian yang dilanda oleh manusia di akhir zaman ialah ketika kita melewatkan kesempatan yang Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala terbaiknya untuk manusia, agar manusia itu bisa memasuki surganya. Tetapi kaum muslimin sekalian, banyak dari umat manusia yang melalaikan akan kabar dari Allah, yakni pahala-pahala terbaik itu. Banyak dari kaum muslimin yang melewatkan bahkan meninggalkan pahala-pahala yang telah Allah siapkan untuk manusia itu, agar manusia dapat memasuki surganya Allah dengan selamat, dengan mudah. Kaum muslimin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kaum muslimin sekalian, setelah bulan suci Ramadan tinggal tambah 6 puasa Syawal saja, maka Allah akan berikan ganjaran pahala dengan pahala setahun berpuasa. Tapi banyak kaum muslimin sekalian dari umat manusia yang melalaikan akan 6 puasa di dalam bulan Syawal ini. Rugi kata Allah kaum muslimin sekalian. Di saat datang musim haji, ketika Allah menyatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ilal jannah, apabila seorang berhaji dan hajinya mabrur, maka tidak ada suatu balasan yang layak untuk membalasnya kecuali surganya Allah. Tetapi kaum muslimin sekalian, banyak dari kaum muslimin yang telah Allah berikan kemampuan, yang telah Allah berikan rezeki, baik itu rezeki kesehatan maupun kemampuan finansial, tapi tidak mendatangi panggilan Allah dalam berhaji. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika seseorang itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka satu huruf itu dibalas setara dengan 10 kita berbuat baik di sisi Allah. Tetapi kaum muslimin sekalian, banyak pula dari kaum muslimin yang melalaikan untuk membaca ayat-ayat Allah di rumah-rumah mereka. Padahal satu huruf saja Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Tapi kaum muslimin sekalian, banyak dari umatnya yang jarang untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Rugi kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmu,
yang begitu banyak keutamaannya. Di antara lain adalah malaikat akan mengelilinginya dan akan mendoakan hal-hal yang baik. Di dalam perjalanan kita untuk mendatangi majelis ilmu, maka Allah sampaikan, barang siapa mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Masya Allah. Sudahkah kita melakukan kajian-kajian ilmu dalam tiap minggunya? Sudahkah kaum muslimin sekalian? Ternyata banyak pula kaum muslimin yang melalaikannya. Rugi kata Allah. Masya Allah. Padahal jalan menuju surga itu sangat panjang, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tapi kata Allah, barang siapa yang mau mendatangi kajian-kajian ilmu, Allah akan mempermudah kaum muslimin sekalian. Oleh karena itu, marilah kita datangi kajian-kajian ilmu. Bila belum ada, mari kita buat sama-sama untuk mendapatkan kemudahan Allah mendekati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang lain sidang jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa bersedekah 1 dirham, maka Allah akan balas dengan 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum muslimin sekalian, lagi-lagi kita melalaikan hal ini. Anak yatim kita lalaikan, fakir miskin kita tinggalkan. Untuk pembangunan masjid kita mungkin seadanya saja. Maka rugilah kata Allah orang-orang yang melalaikan hal ini. Kelak di yaumil akhir jamaah sekalian, orang-orang yang kekurangan amal ini, mereka akan meminta menghadap kepada Allah untuk dikembalikan kembali di dunia walau hanya sesaat. Apa yang mereka katakan? Biarkan kami bersedekah. Wa antum minas sholihin. Kami akan beramal soleh ya Allah. Tapi kata Allah, la, tidak. Karena dulu sewaktu kalian hidup, kalian dustakan ayat-ayat Allah, dan saat ini adalah balasan atas hal-hal itu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan hari yang besar. Hari yang ada amalan yang besar di dalamnya. Apa itu kaum muslimin sekalian? Yakni ibadah kurban. Mari sekarang kita lihat kaum muslimin, apakah kita masih melalaikan seperti amalan-amalannya tadi, ataukah kita mendatangi amalan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang hidup, rezeki, keluarga. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Allah merintahkan kita untuk salat dan berkorban sebagai balasan atas rezeki yang Allah berikan selama ini. Inna sani akahuwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diluruskan kembali bahwa ibadah kurban ini adalah amalan, bukanlah amalan yang seumur hidup satu kali, tapi perintahnya ialah setahun sekali. Barang siapa diberikan kemampuan, diberikan rezeki, maka lakukanlah korban jamaah sekalian. Bagaimana di dalam mazhab Hanafi bahkan menyatakan bahwa amalan kurban ini adalah perkara yang wajib. Sementara 3 mazhab yang lainnya menyatakan bahwa kurban ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat diutamakan. Tapi mereka 3 mazhab ini bersepakat bahwasannya siapa yang diberikan kemampuan tapi tidak menunaikan kurban, maka hukumnya ialah makruh kaum muslimin sekalian. Makruh memang tidak dosa jamaah sekalian. Tapi jika makruh ini kita lakukan berulang-ulang, maka kegiatan makruh ini akan mengurangi cintanya Allah kepada kita. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dalam hadis Ibnu Majah, jika seorang yang telah mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban seekor kambing, atau seekor unta, atau seekor lembu, atau seekor sapi, maka Rasulullah katakan, janganlah kalian dekati tempat sholatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana jika kita tidak mampu? Maka banyak solusi yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Misalnya kita bisa berpatungan 7 orang. Sebagaimana sabda Nabi ketika Nabi berada di tahun Hudaybiyah. Maka ketika itu Nabi bersama sahabat Nabi
menyembelih seekor unta untuk 7 orang. Inilah dalil yang membolehkan kita untuk berpatungan jika kita belum diberikan kemampuan untuk menyembelih sendiri. Terus bagaimana dengan cara yang lain? Bisa dengan kita mungkin arisan, bisa kita dengan cara menabung. Yang penting kita niatkan, insya Allah Allah akan berikan jalan 1 ekor kambing setiap tahunnya, insya Allah. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana jika memang benar-benar kita itu tidak mampu, kaum muslimin sekalian? Maka Masya Allah, ketika itu begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya yang tidak mampu. Ketika itu Rasulullah telah mengorbankan seekor hewan untuk mewakili seluruh umat manusia, umat muslim yang tidak mampu. Maka ketika itu Rasulullah berdoa dalam penyembelihan, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza Muhammad, ya Allah terimalah korban ini atas nama Muhammad, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga Muhammad, wa ummati Rasulillah, dan bagi umat Rasulullah, tentunya umat yang tidak mampu ini. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu an, man amilan ibnu Adam yaumul nahar amalan alaihi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam ketika ia berada di antara hari-hari nahar. Hari nahar ialah hari 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, ditambah dengan 3 hari tasyrik. Maka tidak ada amalan yang lebih Allah cintai ketika itu melainkan mereka yang menyembelih kurban. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dari hadis-hadis ini, dari pernyataan-pernyataan ini, marilah kita bersemangat dalam berniat untuk berkorban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembelih kambing ataupun sapi di hari raya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, makna kurban. Bagaimana kita dapat mengambil ibrah dari pelajaran Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah ketaatan dan ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan bahwasannya ketika perintah yang Allah turunkan itu adalah membawa kebaikan bagi dirinya. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, karena perintah itu datangnya dari Allah, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Lihatlah Ismail ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim ayahnya, karena yakin bahwasannya ini ada perintah Allah, maka dia rela karena yakin bahwasannya ini adalah seruan dari Allah yang wajib untuk dilakukan. Bagaimana Siti Hajar? Siti Hajar pun begitu. Maka ibrah dari peristiwa ibadah haji ini adalah bagaimana ketaatan kita dan ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syariat-syariatnya. Kita yakini bahwa syariat yang telah diwajibkan, yang telah ditulis dalam Al-Quran adalah perkara yang wajib kita laksanakan, dan tidak ada keraguan ketika kita melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Bahwasannya hukum-hukum Allah, kisah, jinayat, ta'zir, dan lain-lainnya, sistem ekonomi, dan semuanya ketika Allah sudah terapkan, maka kita yakin bahwasannya aturan itu akan membawa kebaikan bagi kita, dan aturan-aturan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya dan memperjuangkannya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kaum muslimin sekalian dari khutbah yang singkat ini dapat memberikan kita pelajaran akan banyak hal-hal yang telah Allah sediakan, yakni kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya. Maka kita berlomba-lombalah dalam meraihnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezekinya, memberikan kesehatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun ini maupun tahun yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana walihwalina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ma tasna'un. Aqimis shalah.